Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah simulasi di mana kali ini saya akan mencoba untuk mensimulasikan sebuah pengukuran tegangan dengan mengukur sebuah beda potensial yang ada pada sebuah rangkaian. Nah, kali ini saya menggunakan sebuah peralatan baru yang tersedia di Tinkercad ini, namanya adalah power supply. Nah, power supply-nya seperti ini. Jadi kalau sebelumnya kita menggunakan sumber tegangan dari baterai, sekarang kita menggunakan sebuah sumber tegangan dari power supply. Nah, power supply ini apa gunanya? Power supply ini adalah sebuah alat yang mampu mengeluarkan atau menghasilkan atau memberikan kita sebuah tegangan dengan tegangan yang dapat diatur. Jadi tegangan dengan arusnya dapat kita atur di power supply ini. Misalkan kita butuh sebuah tegangan 5 volt, nanti kita sisa setting di sini voltage-nya 5 volt. Jika kita butuh 9 volt, silakan ditulis 9 volt. Nah, di Tinkercad ini kita disediakan sampai 30 volt ya. Jadi seperti ini. Jika kita start, kita bisa putar sampai maksimal 30 volt. Ya, jadi kita bisa menggunakan sebuah tegangan sampai 30 volt tersebut. Nah, di sini saya setting kembali menjadi tegangan 5 volt ya, karena kita berurusan dengan rangkaian DC dengan power yang kita butuhkan adalah 5 volt. Baiklah, selanjutnya saya akan membuat sebuah rangkaian sederhana dengan mengambil sebuah resistor. Nah, saya akan membuat sebuah rangkaian seri. Jadi kita pengaplikasiannya pada rangkaian seri dan sebuah LED. Baiklah, saya langsung rangkai. Nah, khusus bagian ini saya mau pakai warna merah karena ini langsung dari power supply. Dan yang satunya atau ini berfungsi sebagai ground. Ya, seperti ini. Oke, saya coba play dulu. Start simulasi. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa kita sudah membuat sebuah rangkaian sederhana dengan merangkai sebuah resistor secara seri yang kemudian menyalakan satu buah LED seperti ini. Nah, di sini saya mau memperlihatkan bahwa yang akan kita ukur sekarang bukan tegangan di setiap titiknya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa saya ambil dulu multimeter. Bahwa syarat untuk mengukur sebuah tegangan itu adalah probe negatifnya ditempatkan di jalur ground, ya boleh di sini, boleh juga di sini. Kemudian untuk probe merahnya kita tempatkan di titik ukur. Nah, misalkan titik ukurnya adalah di sini. Ya, seperti ini. Saya coba play. Nah, muncullah tegangan 1,85 volt ya, yang kemudian yang telah diturunkan dari dua resistor ini, yang sumbernya adalah tegangan 5 volt. Nah, sekarang yang kita mau cari adalah beda potensial. Maksudnya beda potensial adalah di jalur ini punya sebuah tegangan, di jalur ini juga punya sebuah tegangan, dan di jalur ini juga punya sebuah tegangan ya. Kita dapat menggunakan fungsi voltmeter untuk mengetahui berapa selisih tegangan yang ada di sini dengan di sini. Begitupun selisih di sini dengan yang ada di sini. Nah, kita coba. Nah, bisa kita atau saya buat standby saja ini. Satu. Ya. Seperti ini. Saya ukur tegangan. Jadi kalau kita mengukur beda potensial agar hasilnya positif itu adalah probe merahnya ditempatkan di posisi di mana tegangan yang lebih tinggi. Ya, kemudian probe hitam ditempatkan di posisi tegangan yang
dianggap lebih rendah. Ya, kalau posisinya seperti ini tentu tegangan setelah resistor adalah tegangan yang lebih rendah. Kita coba play. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ya, kita lihat bahwa tegangan di sumber adalah 5 volt. Kemudian ternyata beda potensialnya antara jalur ini dengan jalur ini adalah 1,58 volt. Ya, artinya ada selisih tegangan dari di sini dengan yang ada di sini. Nah, jika kita sudah tahu selisih tegangannya di sini, maka otomatis kita sebenarnya sudah tahu tegangan yang ada di sini. Ya, dengan melakukan pengurangan. Ya, kan ini adalah selisih. Jadi selisihnya adalah kita bisa menghitungnya dari 5 dikurang dengan 1,85 volt. Ya, kalau dihitung secara langsung hasilnya adalah 3,42 volt. Ya. Nah, kita buktikan. Stop dulu. Nah, kita buktikan apakah betul bahwa tegangan di sini tadi adalah 3,42 volt. Ya, 3,42 volt. Nah, kita buktikan. Cara membuktikan adalah kita menggunakan satu lagi multimeter, di mana kaki hitamnya kita tempatkan di ground. Ya, syaratnya adalah kaki hitamnya ditempatkan di ground. Ini untuk pengukuran normal ya. Kemudian kaki positifnya atau probe merahnya kita tempatkan di titik yang akan kita ukur. Ya, titik yang akan kita ukur adalah di sini. Ya, boleh di sini, boleh di sini. Ini satu jalur. Kita tempatkan di sini, kemudian kita start. Ya, betul. Hasilnya adalah 3,42 volt. Ya, artinya kita sudah mendapat selisihnya. Atau kita sudah membuktikan bahwa betul bahwa selisih dari beda potensial ya. Jadi bahasanya adalah beda potensial. Beda potensial dari kutub ini, dari jalur ini, jalur sumber dengan jalur setelah resistor adalah 1,58 volt. Begitupun dengan jalur yang di sini. Kita coba ukur lagi beda potensial dari ini dengan ini. Ya. Jadi kita tempatkan probe merah di tegangan yang dianggap paling tinggi atau yang mendekati dengan sumber, kemudian tegangan yang lebih rendah. Kita coba start. Nah, kita mendapatkan beda potensial yang sama. Ya, kenapa nilainya sama? Karena kita menggunakan resistor yang sama. Artinya jika hambatannya di sini sama, maka hambatan ini dengan ini sama, maka tegangan yang diturunkan itu adalah sama. Ya, tegangan yang dihambat adalah sama. Maka beda potensial antara di sini dengan di sini itu adalah 1,58 volt, sama dengan hambatan, sama dengan beda potensial yang ada di jalur yang pertama tadi. Ya, kita buktikan untuk yang jalur ini. Apakah memang selisihnya 1,58 volt. Nah, di sini saya tambahkan saja. Kita stop. Saya tambahkan 2 multimeter lagi. Kita ukur ya. Jadi tadi kita sudah lihat bahwa beda potensialnya antara ini dengan ini adalah 1,58 volt. Nah, kita coba ukur. Perhatikan ya, jika pengukuran normal, saya ulangi, beda ya. Ini tadi pengukuran beda potensial. Ini pengukuran yang secara normal. Pengukuran secara normal itu pastikan, saya ulangi, pastikan probe negatifnya itu berada di kaki ground. Ya. Saya buat berliku saja, tidak masalah. Ini juga berada di ground, ya. Ini wajib berada di ground. Nah, kemudian untuk probe merahnya ditempatkan di mana titik yang akan kita ukur. Titik yang akan kita ukur adalah di sini, ya, dengan di sini, ya. Nah, kita mau lihat betul apa selisihnya sesuai dengan yang muncul tadi di sini. Kita coba start. Nah, kita lihat tegangan yang ada
kita ketahui bahwa selisihnya 1,58 volt. Tegangan di sini tadi isinya 3,42 volt. Nah, kemudian tegangan yang ada di sini adalah 1,85 volt. Nah, coba kita jumlahkan. Kita jumlahkan antara ini dengan ini, ya. Jika kita jumlahkan, hasilnya adalah 3, mendekati ya. Mungkin tidak pas, tapi mendekati tegangan yang seharusnya. Ini kalau dijumlahkan hasilnya 3,4 ya, 3,43 ya, 3,43 ya. Sama lah, kita bisa samakan lah. Di sini 3,42, mungkin di belakang masih ada koma-komanya sehingga di sini terbulatkan ya. Jadi di sini 3,42, kalau ini dijumlahkan hasilnya 3,43, kita anggap sama lah. Artinya kita sudah berhasil mengukur beda potensial di bagian sini. Nah, jadi apa sebenarnya fungsinya kita mengukur sebuah beda potensial? Beda potensial ini sebenarnya hanya untuk mengetahui tegangan yang ada. Ketika kita mengetahui beda potensialnya, maka kita bisa langsung mengetahui berapa tegangan yang ada di jalur tersebut, ya. Dengan memastikan bahwa tegangan sebelumnya juga diketahui, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya saya mau terangkan juga. Oke, terakhir kita coba ukur di sini ya. Saya lupa tadi. Kita coba ukur beda potensial dari dua resistor ini. Ya, jadi beda potensial antara dari sumber dengan yang ada di sini. Nah, artinya caranya untuk mengukur beda potensialnya lagi adalah kita ambil dari sini ya ke sini. Ya, kita coba start. Beda potensialnya tegangannya dari sini, dari 5 volt ini adalah 3,15 dengan yang tegangan yang ada di sini. Ya. Jadi apa artinya? Jika nanti kita mengukur tegangan yang ada di sini, maka hasilnya adalah 5 volt dikurang dengan 3,15 volt. Nah, kalau kita hitung langsung hasilnya adalah 1,85 volt. Nah, terakhir ya, kita coba buktikan. Kita coba buktikan. Saya ulangi lagi, karena ini pengukuran nomor, pastikan probe negatifnya ada pada ground. Kemudian kutub positifnya ada pada titik yang akan kita ukur berapa tegangan di titik tersebut. Oke, di sini kita coba play. Nah, pas ya, 1,85 volt. Ya. Karena 5 volt tadi dikurang dengan 3,15, hasilnya adalah 1,85 volt. Oke. Sampai sini semoga apa yang saya jelaskan atau simulasikan dapat dipahami dan semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.